salam rimba, salam lestari. Kembali lagi di Mabes Maplopa Bekesah. Bersama kami berdua, saya Safa Katrul Nada. Saya Ahmad Terpauzi. Ya, kali ini kita akan berkisah tentang sejarah-sejarah Maplopa bersama pendiri dan pembina dan sekaligus anggota kehormatan kita. Mungkin akang bisa perkenalan dulu mungkin satu-satu. Dari Kang Sugeng mungkin dulu. Baik, terima kasih. Salam rimba, salam lestari. Mabes Maplopa Bekesah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sugeng Supriyanto sebagai pendiri Maplopa dan ketua pertama Maplopa yang diberdirikan tahun 1984. Terima kasih. Langsung? Ya, mungkin bisa. Ya, saya Bondan. Kebetulan dari pendiri juga sama-sama Mas Sugeng yang awal-awal sama-sama membangun Maplopa ya hingga menjadi sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Abdul Qasid. Saya lahir di Arab sana. Jadi kebetulan saya ikut Om Sugeng, Om Bondan untuk mendirikan Maplopa Ya. yang dulunya penuh dengan intrik-intrik Mungkin bisa. perjalanan Maplopa. Ya. Terima kasih. Pak Chan bisa dulu. Perkenalan Kang. Bisa Ya, berkenalan. ya. Nama saya Chandra Bur. Saya dosen di Fakultas Kehutanan Unmul. Sejak saya datang, saya menjadi pembina ya, di Maplopa. Terima kasih. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya mungkin ya Kang ya. Iyalah. Ya jangan terlalu tegang. Nah, Mungkin pertanyaan saya pertama Kang, kenapa adanya Maplopa gitu nah? Alasan kan kenapa bisa berdirinya Maplopa itu karena apa sih Kang sebenarnya Kang? Baik, terima kasih. Jadi Maplopa ini sebetulnya berdiri itu ada beberapa hal pertimbangan. Pertama, di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman ini sebelumnya memiliki yang namanya IMAPA, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Itu sekitar tahun 1974, 75 dan sampai dengan di tahun 80-an lah. Itu IMAPA itu ada. Namun pada perjalanannya di Universitas Mula Warman ini belum memiliki organisasi pecinta alam ini seperti kalau di UI adalah Mapala UI itu dan sebagainya. Maka IMAPA ini diminta oleh universitas untuk menjadi organisasi pecinta alam di Universitas Mula Warman. Sehingga terjadi sebetulnya waktu itu perdebatan, kita mempertahankan satu sisi universitas juga perlu segera eksis organisasi ini. Maka dilepaslah IMAPA ini. Kemudian berikutnya di tahun 1984 itu kejadiannya itu kami berkoordinasi, berkonsolidasi diantaranya Bang Basit, Bang Bondan, Bang Bais Wisihaan, Bang Buyono, Bang Hamdani dan sebagainya, konsolidasi untuk merumuskan bagaimana kita tetap memiliki organisasi lingkungan yang ada di Fakultas Kehutanan ini. Maka pada tahun 1984 kita rumuskan bersama organisasi ini untuk bisa segera dibentuk, dan dengan berbagai perdebatan panjang maka terumuskanlah namanya adalah Mahasiswa Penyayang Flora Fauna, di mana organisasi ini tidak berorientasi pada organisasi pecinta alam yang berorientasi pada spot, Ya. tapi pada riset. Dengan pemikiran bahwa kami di dalam riset lingkungan, riset alam, riset hutan itu pasti ada spot. Karena untuk menuju lokasi riset, menuju ke tempat-tempat yang kita lakukan ekspedisi riset ini pasti ada spotnya. Itulah kemudian berjalan. Awalnya organisasi Maplopa ini di bawah Senat Mahasiswa, di seksi pencinta alam Senat Mahasiswa. Berdirinya Maplopa ini dan dikukuhkan di Gunung Linge oleh almarhum Bapak Profesor Siahaya, dan kemudian
kita rumuskan ADART dan logonya, alhamdulillah logo itu bertahan sampai hari ini. 40 tahun Mapolova, logo masih bertahan. Terima kasih kami sampaikan pada adik-adik. Nah, dalam perjalanannya ada kekhawatiran kalau Mapolova ini tetap berada di bawah senat mahasiswa, bisa jadi senat-senat mahasiswa berikutnya tidak menerima dan bisa membubarkan Mapolova ini. Maka pada tahun 1985 setelah kami adakan ekspedisi perdana Mapolova di tahun 1984, yaitu ekspedisi Taman Nasional Kutai, yang waktu itu didukung oleh TVRI, Televisi Republik Indonesia, untuk menyiarkan ekspedisi ini. Maka pada pelaksanaannya kemudian ekspedisi ini disiarkan oleh TVRI melalui acara Flora Fauna di tahun 84. Pada tahun 1985 di Fakultas Kehutanan terjadi pemilihan ketua senat untuk pengurus senat menggantikan Mas Joko yang waktu itu menerbitkan SK Mapolova ini. Maka kami berupaya untuk senat bisa kami pegang dan kemudian berseleksi di situ. Kemudian senat mahasiswa berhasil diambil oleh kader Mapolova. Waktu itu saya sendiri. Nah, kemudian proses ini berjalan. Bang Basit waktu itu sebagai ketua yang membidangi seni, budaya, cinta alam, olahraga, dan keorganisasian mahasiswa, membuat rumusan-rumusan usulan bagaimana Mapolova ini nantinya menjadi organisasi milik fakultas yang di-SK-kan oleh fakultas. Waktu itu adalah Pak Suyetno Sudirman dekannya. Maka Bung Basit intensif berkonsultasi dengan dekan dan disetujui. Maka kami rubahlah ADART sampai selanjutnya bergulir, berhasil Mapolova menjadi organisasi di bawah Fakultas Kehutanan sampai hari ini. Iya. Mungkin itu supaya bisa lebih jelas kawan-kawan yang lain mungkin bisa melanjutkan. Akang bisa nambahkan Oh ceritanya ya, mungkin? Ya. siap. Jadi gini, sebenarnya antara IMAPA dan Mapolova itu boleh dikatakan saudara kandung lah ya, karena pada dasarnya yang mendirikan Mapolova ini juga senior-senior kita dari IMAPA juga gitu loh. Masih. Ya itu tadi seperti yang disampaikan Mas Sugeng, karena IMAPA itu punya kepentingan universitas yang lebih besar ya, maka ditarik ke sana. Tetapi pada waktu itu kita di Fakultas Kehutanan itu ya kehilangan gitu. Kehilangan, walaupun sebenarnya kita bisa saja tetap bergabung di sana. Tapi kita ingin tetap ada dan kita mempunyai ciri khusus, punya ciri-ciri khas lah, punya ciri-ciri khas. Jadi tidak murni kayak seperti organisasi pecinta alam yang lain ya. Kita punya ciri khas, makanya kita punya logo juga khas ya. Kita ada gambar burung pergam, terus di bawahnya itu ada ini sebetulnya 3 garis das ya, das. Menggambarkan das, daerah aliran sungai kemudian dilingkarin. Ini maknanya itu adalah ekologi ya, ekologi hutan gitu loh. Ekologi hutan yang mana yang ekologi hutan kan harus tetap lestari ya, harus bisa dipantau terus gitu loh. Kira-kira kayak gitu aninya. Makna dari lambang ini. Nah, saya mau tanya nih Kang. Ya. Kenapa milihnya burung pergam raja? Ya. Kenapa nggak yang lain, burung yang lain gitu nah? Dulu kawan-kawan yang punya ide membuat burung pergam ini, mereka memilih itu karena burung pergam itu sejenis seperti burung dara tapi ukurannya dia lebih besar. Dan dia sudah agak langka sih pada waktu itu ya. Terus dia mempunyai kemampuan terbang cukup tinggi. Gitu. Nah, itu dulu pertimbangannya. SOP-nya kenapa memilih burung tersebut? Iya, jadi pertimbangannya itu aja. Dari sisi kita pengawasan, memantau kondisi lingkungan, ya digambarkan dengan kemampuan burung pergam itu untuk bisa terbang tinggi gitu loh. Kira-kira seperti itu.
Nah jadi gitu, jadi Mapolova itu ya didirikan itu punya kekhasan tersendiri gitu. Gitu kita memang akan lebih banyak mengeksplor yang bidang-bidang flora dan fauna itu yang fokusnya di situ ya. Tapi bukan berarti yang lain tidak sama. Kita sebenarnya ya boleh dikatakan malah lebih kaya daripada organisasi pencinta alam lain gitu, karena di samping kita menggali ilmu juga kita berrekreasi juga dan bersport seperti pecinta alam lain ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus ini mengenai kedudukan organisasi tadi ya seperti yang disampaikan Pak Sugeng juga, pada waktu itu proses perpindahan dari senat ke fakultas itu sebenarnya awal prosesnya memang benar, waktu itu dekannya masih Pak Suwitno Sudirman, tapi setelah itu berhasilnya setelah Pak Jainal Mutakin almarhum. Nah waktu itu kalau ada debatable memang di fakultas ya, kalau ditarik ke fakultas ini dimasukkan di mana, nggak ada wadahnya gitu loh. Nah tapi waktu itu fakultas punya wadah yang namanya UKF, unit kegiatan fakultas. Nah dimasukkanlah melihat struktur organisasinya fakultas waktu itu. Nah kita dimasukkan di situ, jadi di bawah unit kegiatan fakultas, UKF namanya dulu. Nggak tahu sekarang ya, sekarang saya nggak ngerti. UKMF namanya sekarang. Ya, mungkin sama lah ya. Nah kira-kira diwadahi di situ gitu. Nah karena waktu awal-awalnya memang berdiri memang masih di bawah senat, tapi waktu itu kan kita kalau masih tetap di bawah senat itu proses administrasi itu kadang-kadang repot gitu loh. Kadang agak menghambat lah kegiatan itu ya, agak menghambat gitu. Makanya kita waktu itu berusaha mati-matian supaya bisa langsung di bawah fakultas gitu, dan kita langsung di bawah binaan PD3. Nah seperti itu kira-kira. Artinya bahwa Mapolova ini dibangun ya kita memang tetap harus bisa dipertahankan ciri khasnya itu. Mungkin itu. Silakan. Ya mungkin dari Kang Basit mungkin ada tambahan. Iya. Kalau saya hanya menambahkan aja sedikit. Jadi proses yang diterangkan Mas Sugeng dengan Mas Bondan tadi, bahwa kita di bawah senat, sebetulnya di situ mulai kita berpolitik sedikit. Saya dulu di BPM. Apa itu BPM? Badan Perwakilan Mahasiswa. Badan Perwakilan Kita sekarang Mahasiswa itu yang Oh. memilih senat. Ketua senat itu dipilih oleh BPM. Nah, karena kami ini punya visi ke depan atau misi ke depan untuk meningkatkan grade Mapolova tidak di bawah senat, maka senat harus kita kuasai dari orang Mapolova. Itu politik. Jadi setelah menjabat sebagai ketua umum Mapolova, menjabat ketua senat lagi, biar saat bisa itu- menguasai semua gitu kan? Jadi saat itu dipilihlah Mas Sugeng sebagai ketua senat. ketua senat, ketua satunya M. Hamdani adalah pendiri Mapolova, Ya. ketua duanya itu pendiri Mapolova, ketua tiganya saya pendiri Mapolova. Aman. Berarti menguasai senat kemarin anak-anak Mapolova. Aman. 1 tahun kita melangkah di senat, posisi Mapolova itu sangat aman. Nah, misi kedua tadi, yaitu tadi saya harus mengotak-atik karena itu di bawah wilayah kerja saya di Komisi 3, di Wakil 3. Ya. Maka itu mulai bekerja bahwa Mapolova harus dimasukkan seperti kata Mas Bondan sama Mas Ibu di golah itu cerita. Kemudian kenapa Mapolova memang harus ada, sedikit saya nambahkan dari Mas Sugeng tadi. Di fakultas ini nggak cukup kalau hanya saat itu, pikiran kami dulu nggak cukup kalau hanya belajar masalah hutan dan kehutanan. Ya. Harus ada tambahan lain. Betul. Ini nggak bisa kalau tidak diorganisir. Kita masukkanlah Mapolova sebagai organisasi yang mengarah pada riset dan pengembangan masalah hutan dan kehutanan. Jadi tidak cukup. Nah ini sebetulnya kalau diketahui oleh mahasiswa yang lain,
saya bilang itu ya lebih tertarik ke Maplopa. Ya. Tapi ini sengaja memang kami Maplopa itu berjalan mengalir supaya tidak banyak anggota. Kami ingin kualitas, bukan kuantitas. 300 mahasiswa daftar yang di Fakultas Kehutanan, 10 masuk di Maplopa, alhamdulillah. Itulah sebetulnya hati nurani orang itu ada di situ. Di antara banyak pilihan, tapi justru orang yang kualitas yang akan memilih ke organisasi itu. Tapi ini sebetulnya tidak boleh disebarkan. Kalau gitu kan. Ya ini provokasi. Kita nanti bakal sebarkan di YouTube juga ini kan. Bakal tayang di YouTube juga nanti. Itu jadi intinya begitu, kami hanya menambahkan sedikit saja dari keterangan Mas Sugeng dan Iya. Mas Bondan. Tadi kalau masalah lambang, masalah pergam bisa tinggi, bisa juga cari makan ke bawah sampai nyentuh tanah. Jadi Maplopa bukan hanya bisa di di awang-awang. posisi di awang-awang, tapi bisa juga Iya, betul. ke kondisi yang paling bawah. Kemudian satu lagi dari lambang ini adalah kesetiaan. Pergam itu setia sekali dengan kehidupannya, dengan apa yang akan dijalani. Iya. Itu adalah filosofi yang mau kita ambil. Makanya dulu banyak. Kenapa bukan monyet? Kenapa bukan Iya. apa? Kenapa enggak bekantan orang Bekantan, hutan? Ya kan khas rambutan. Kalimantan Sebagai ya. endemik Endemik Kalimantan. Endemik Kalimantan. Iya. Tapi kami memilih pergam atas dasar filosofi semacam itu. Ya, saya kira itu saja. Berarti Tapi nambahnya, ya berarti kalau menurut saya Kang, berarti awalnya Maplopa ini berdiri karena dulu namanya Maplopa Tununmul ya. Ditarik sama rektorat, ya kan? Iya. Nah, berarti ditarik sama rektorat ke atas prestasinya. Ini masih perlu Iya. nih organisasi yang berkecimpung di kehutanan gitu. Makanya dibentuknya Maplopa gitu pada tahun tersebut. Ya, Perlu. makanya kita punya ciri khas sendiri Ya. gitu. Kita punya ciri khas sendiri. Bahkan di anggaran dasar kita ketentuan utama yang ketentuan pokok untuk bisa jadi anggota Maplopa harus mahasiswa Fakultas Kehutanan. Iya, di ADRT kan sih itu diatur. Nah itu. Jadi kita memang tidak akan menerima yang bukan Dari mahasiswa mahasiswa Fakultas Kehutanan. Itu udah salah satu ciri pokoknya gitu. Kalau tadi masalah IMAPA itu ya kita anggap aja IMAPA dan Maplopa itu Iya, sebetulnya kakak adik. masih saudara. Karena awalnya IMAPA itu sejarahnya juga dari fakultas kita Iya. gitu loh. Karena waktu itu ditarik oleh universitas untuk memenuhi keperluan itu tadi yang disampaikan Mas Sugeng tadi, bahwa perguruan tinggi harus punya organisasi yang Pecinta pecinta alam, alam ya. gitu ya. Kebetulan waktu itu memang ada ya Pak Mas Sugeng ya, ada pertemuan pecinta alam seluruh Indonesia Iya. ya di Samarinda. Nah, Terus kesempatan lama Iya. IMAPA waktu itu ditarik oleh di sisi lain ini ya Mas Bondan. Di sisi lain Unmul ini kan pola ilmiah pokoknya tropical rainforest, hutan tropika humida. Jadi memang harus ada ini. Harus ada itu. Tapi ya kira-kira itulah pemikiran yang ada di otak kami pada waktu itu ya. Kami masih muda-muda seperti adik-adik gitu. Ya kami berpikirnya jauh gitu ya, jauh. Tapi sebenarnya kami juga nggak sadar itu apakah itu pemikiran jauh atau enggak, kan tahu. Kita semampu otak kami dulu gitu. Iya, itu tadi berpikirnya begitu. Tidak cukup di kehutanan itu belajar hutan dan kehutanan. Ya kita contohnya kita bisa paham masalah ekologi hutan. Ya. Ini dalam lingkaran ini kan maksudnya satu kesatuan kawasan ekologi hutan ya. Ada dasnya, ada faunanya, Ya, ada floranya ya. gitu. Terus kenapa biru? Ya. Nah, Biru. kenapa warna biru? dan putih? Ya, jawabannya yang sudah dijelaskan Mas Basyet tadi. Kesetiaan itu perlu. Nah, biru ini lambang kesetiaan. Gak ada kaitannya sama partai kan? Nggak ada. Lambang. Waktu itu belum ada partai ya. Jadi itu Pergam Raja ini di media yang biru, dari setianya Pergam Raja didukung oleh lingkungan yang memang lebih setia, committed gitu. Maka birulah yang kita pilih. Tuh. Mungkin itu yang Pak Chandra sebagai tidak lepas dari pembina kita loh. Kita senior. Ya, kami ini
berterima kasih dengan kehadiran Pak Chandra untuk intent terhadap pembinaan terhadap Mapolpa selama berada di Fakultas Kehutanan ini. 40 tahun beliau ini mendampingi kita. Sampai pensiun. belum boleh pensiun. Di Maplopanya belum Makanya boleh kita kalau ada pensiun. kegiatan Kemarin biasanya di di Pak dalam Chandra. di dalam Bukber kemarin Iya. saya bilang ini nggak punya jabatan karena saking tingginya sudah nggak bisa kami mau ngasih. Ketinggian ya. Makanya kan kalau sampai sekarang kita mau kegiatan undang Pak Chan sebagai pemateri. Iya. Biasanya kalau kita diklat kan ada itu materi ruangan, Pak Chan sebagai pemateri. Itu tepat sekali. Iya, mungkin Pak Chandra. Ya. Baik ya, terima kasih. Saya ini datang tahun 87, jadi tidak merasakan atau tahu persis. Tapi cerita dari Mas Sugeng, Mas Bondan dan Mas Basit tadi saya pernah dengar. Ya, bagaimana proses kita sampai kepada nama Mapolpa tadi. Kemudian di universitas juga ada kita kenal IMAPA itu. Iya. Saya mendengarnya, oh orangnya sama, pendirinya sama kan. Nah siapa yang berdiri duluan kita nggak tahu, Iya. karena pendirinya sama sebetulnya. Mungkin disengajakan beda tanggal lahir, padahal sama, karena orang yang mendirikan sama. Nah kalau saya lihat dari tahun 87 saya datang di Samarinda, itu perkembangan Mapolpa emang seperti yang dikatakan Pak Basit tadi, Mas Basit, bahwa Mapolpa ini membantu mahasiswa untuk bisa belajar di kehutanan. Karena inti dasarnya kehutanan itu secara umum itu adalah flora dan fauna. Jadi kalau mahasiswa baru udah masuk ke kehutanan, kemudian dia mendaftar sebagai anggota Mapolpa, itu udah paralel, jalannya udah lurus. Tapi kalau tidak, dia menyimak, sesat dia. Bukan maksudnya. Jadi untuk bisa lulus di kehutanan itu kalau masuk Mapolpa itu dia mengulang pelajarannya. Ya, apalagi misinya ada misi riset tadi. Iya. Ya, dan kalau kita di kampus kan kita diajarkan untuk membuat proposal penelitian. Ya. Nah, jadi itu udah searah sebetulnya. Dan itu memang saya rasakan seperti yang dirasakan Mas Basit juga. Yang mungkin dulu waktu mahasiswanya nggak merasakan itu. Ya. Tapi sekarang dia bisa berkata begitu. Dan itu adalah perasaan saya sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Basit. Rata-rata mahasiswa Mapolpa yang sekolah di Pahutan kan, otomatis secara dengan sendirinya begitu itu akan agak susah lulusnya, tapi bagus kualitasnya. Jadi ukurannya bukan cepat lulus, tapi kualitasnya bagus. Nah bagus kualitasnya kita lihat dari mana? Setelah dia bekerja, bukan pada waktu dia kuliah kemudian ujian sarjana dan sebagainya, bukan. Nilainya apa gitu, tapi dia bekerja. Nah kita lihat alumni kita. Ini pernah saya sampaikan waktu akreditasi. Bahwa orang meragukan alumni daripada Fakultas Kehutanan karena inputnya tidak begitu bagus dibanding dengan UGM, dibanding dengan IPB. Mereka yang tidak terima di Jawa lari ke sini katanya. Nah sampai sini bagus. Alumni kita kan ada studi alumni itu, ya. Nah, itu memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun tertentu itu alumni kita itu punya nama, bahkan dikenal orang jauh dari Bogor, jauh dari UGM. Ya. Nah saya bilang itu bahwa Fakultas Kehutanan itu kelebihannya apa? Karena kita punya Mapolpa. Di Fakultas Kehutanan tapi juga ada di Mapolpa. Iya, betul itu. Kita harus belajar berbantah-bantahan, belajar diskusi, belajar mengatakan tidak. Ya. Itu biasa kita lakukan. Yang penting kita bisa lulus dengan lebih baik. Iya. Jadi itu yang saya perhatikan, kelebihan daripada Fakultas Unmul itu karena mereka mempunyai perkumpulan pencinta alam dan juga berbeda sedikit dengan yang lain karena dia mengutamakan penyayang flora dan fauna dan mengutamakan juga riset. Itu yang dikatakan Mas Bondan tadi. Jadi kita memang lebih banyak ininya
koleksinya. Iya. Ya. Selain naik gunung kita suka, Iya. arung jeram suka, masuk gua suka. Kalau ada, kalau gunung di Kalimantan nggak ada misalnya. Kalau kita fokus naik gunung nanti gunung keluar terus jadi Bentuk paling styling paling ya. Mungkin ketika kita masukkan tadi, setiap kita pergi kemana saja penelitian kita akan mendapatkan spot suatu area yang kita teliti. Nah kita punya data apa kekayaannya di sana, flora faunanya dan juga makhluk-makhluknya. Iya. Saya rasa itu mungkin komentar dari saya, dan saya merasa bangga juga lah bisa jadi pembina sampai 40 tahun lebih. Amin. Terima kasih. Dipercaya. Ya mungkin sedikit ya. Mapolova ini gimana dalam konteks publish berbagi keilmuannya? Mapolova mempunyai orientasi yang cukup luas juga dalam berbagi ilmu lingkungan. Contohnya kita ada kecil, Cilik kalau kami Cilik sekarang ya. jadi cilik. cilik ya, artinya berbagi ilmu pada anak-anak yang masih TK bahkan SD bahkan. Nah, kemudian lebih meningkat lagi kita ada kampanye lingkungan ke SMA. Ini bagian dari Mapolova berbagi ilmu. Jadi manfaat ini bukan hanya pelit untuk internal Mapolova, tapi untuk internal. Nah, untuk hal ini maka dalam mengeksploitasi apa yang dimiliki Mapolova perlu orang-orang berkualitas seperti yang sampaikan Mas Basit tadi, sehingga kami juga cukup terima kasih pada prosesi penerimaan anggota Mapolova baru ini cukup ketat ya. Mulai karya tulis, mulai wawancara dulu, terus ngumpulin esai, pendidikan Iya, kampus dulu, baru kita ke lapangan, UPCA baru kita ke lapangan, diklatsar cukup ketat sehingga Bervariasi. sehingga ketika yang daftar 100 kemudian hanya 13, nah itu sebuah kewajaran karena orientasinya adalah kualitas. Oke, monggo lanjutkan. Nah, sama ini Kang, saya mau nanya. Kan sudah nih kita bahas logo, sudah bahas sejarah. Kenapa ada Mapolova? Nama saya mau tanya nih Kang. Kenapa penyayang flora fauna? Nah, saya mau tanya itu. Oke. Kan kalau Mapolova lain kan pencipta alam. Kenapa kita penyayang? Nah itu, saya Ya. pengen tanya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin penasaran juga mungkin. Silakan Mas Udan. Saya dulu ya. Ya, Nanti gong-gongnya Pak Sugeng. Karena sebenarnya ya kami memang pendiri, Ya. tetapi ada inisiator. Nah, salah satu inisiatornya Mas Sugeng. Dan Mas Duwiono. Ya, kalau kami yang kebetulan waktu itu masih letting di bawah mereka itu termasuk yang kena provokasi untuk ikut. Nah, gitu kira-kira. Berarti kena hasut berarti gitu. Tapi hasutan positif Iya. ya kan, untuk membangun sebuah apa ya, sebetulnya punya keinginan sama gitu, cuman kebetulan saja beliau lebih senior dan punya inisiatif lebih duluan mengajak kita adik-adiknya, kenapa enggak. Iya. Gitu nah, dulu gitu ya. Jadi gini, Mapolova itu memang waktu itu ini cukup lama ya, waktu itu membahas kita waktu itu waktu nyusun ADART pertama kali. Itu kalau adik-adik mau tahu, kita rapatnya itu sebulan lebih untuk menyelesaikan ADART itu. Sebulan. Dan itu perdebatannya cukup alot ya, mengasih nama Mapolova itu. Nggak ada yang ambil pukul-pukulan gitu Kang. Enggak, ya, Biasa saya kericu. Kalau kericuan Mas Basit nanti yang jelaskan. Kalau ribut dalam rapat Iya. biasa, Iya. ya kan, mempertahankan masing-masing. Iya. kan. Argumen masing-masing. Tapi ya itulah, itu namanya dinamika ya. Iya. Terus itu apa ya namanya, ya proses lah, Iya. proses sehingga sampai terbentuklah nama Mapolova, sehingga tidak ada konflik lagi. Kita tuangkanlah di ADART itu, gitu. Ya memang karena itu tadi seperti yang saya bilang bahwa kita itu harus punya ciri khas. Maka nama Mapolova itu sebetulnya mengarahnya ke sana. Mengarahnya bahwa kita harus punya ciri khas. Tidak sama dengan organisasi-organisasi pencinta alam lain yang hanya naik gunung, menjelajahi goa dan lain sebagainya. Kalau itu bagi Mapolova itu bagian dari tujuan Mapolova gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Makanya tapi nanti Mas Sugeng yang gongnya ini kalau saya dengan Mas Basit kebetulan ada ikhlas ya kira-kira kayak gitu. Memang perdebatannya cukup lama, tapi kira-kira di dalam pikiran teman-teman itu waktu itu sama, ingin punya ciri khas tadi.
keunikan tersendiri Ya, ya kan? iya dong, kita harus berpikir. Fakultas kehutanan, kita harus beda dengan yang ekonomi, sosial, Iya. nah gitu. Nah bagi mahasiswa juga, saya tadi nambahkan Pak Chandra aja bahwa bagi mahasiswa itu nilai plus. Mahasiswa Fakultas Kehutanan yang mau ikut gabung di Maflopa itu ada nilai plus. Mereka akan banyak dapat pengalaman lapangan. Iya, betul tuh. Karena sering ada ekspedisi dan lain sebagainya Iya. gitu. Memang sih kita ya namanya juga organisasi kemahasiswaan ya, kadang-kadang kita database itu kurang rapi ya, tapi kalau bisa sih adik-adik yang sekarang yang udah jauh lebih modern kalau bisa lebih ini. Nah, terus terang kami dulu sebetulnya punya data-data hasil ekspedisi apa segala. Dulu kita sekretariatan kita kebanjiran, lengkap bahkan dulu. sampai dokumen foto habis semua. Banjiran. Banjir. Ya, itu di waktu kita ekspedisi pertama kali di Taman Nasional Kutai itu dulu kita sempat dari pihak PPA kita sempat diberi kehormatan memberi nama karena mereka ada membuat kayak semacam arboretum gitu ya, arboretum di situ. Semua pohon yang ada di areal yang sudah ditentukan itu dikasih label-label nama dulu. Ya kan masuknya masih ingat lah, kasih label-label nama semua kan mirip konsep arboretum gitu ya. Nah itu kita dikasih kehormatan ngasih namanya Puslit Batan. Pusat penelitian apa? Taman Nasional. Pusat penelitian dan pengembangan Taman Nasional. Gitu. Itu kita sempat. jasa Maflopa yang kemudian Iya. menjadi nama nasional. Besar itu kami buat dulu di poskonya PPA di sana. Iya. Gini, tambahan saya. Jadi sebelum gongnya nih. Gini, kan tadi penyayang dan apakah penyayang? Kenapa penyayang bukan pecinta? Iya, Iya. rata-rata kan pecinta alam semua. Kamu agama apa? Islam kan? Islam. Iya. Duanya ya. Islam. Ya, ini. Coba artikan Bismillahirrahmanirrahim. Terpana dia. Sudah lah, percayakan yang lahirnya di Arab aja lah. Percayakan yang lahirnya di Jadi Arab di aja. situ Nama ada nyebut. Unsur kasih sayang ya. unsur kasih sayang, Iya. ya kan? Tidak ada di dalam pembukaan Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat pecinta. Yang ada pengasih Dan penyayang. dan penyayang. Iya. Itu filosofi pertama. Yang serius. Iya. Yang tidak serius. Apa dia? Yang serius. Karena kebetulan saya sebelum ke Samarinda Ya. banyak paham tentang itu. Artinya memang background saya memang dari pesantren. Iya. Jadi ngerti banget apa yang harus dipikirkan. Yang tidak serius, kami bukan pecinta. Yang pecinta itu Mas Sugeng. Kenapa bisa begitu kan? Hah? Kenapa bisa? Kenapa jangan Kang Sugeng aja? Karena memang dia memang playboy. Karena kami angkatan kami ini adalah angkatan yang di bawah dan jumlah di dalam pendiri itu kami yang paling banyak, angkatan 82 yang paling banyak, maka dia kalau suara pecinta ini. Jadi gitu kan? Walaupun berapa petasan yang meletus saat rapat itu, pecinta dan penyayang itu. Nah, dasar kami adalah itu, yang serius tadi itu. Tidak ada kalimat dalam pembukaan, karena kebetulan saya Islam. Iya. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu yang kami tidak menggunakan kata pengasih, karena pengasih ini adalah manusia antar manusia, hubungan antar manusia. Berat ini. Dalam ini. Kalau penyayang itu antar manusia dan alam Alam. sekitar. Iya. Maka itulah yang paling fleksibel untuk digunakan sebagai kalimat penyayang plural. Serius ini. Iya. Karena sadar sampai 40 tahun ini mereka yang ngerti. Karena dia pecinta. Dia pecinta. Jadi begitu. Ya, gaumnya biar Baik. Kenapa? Ya, kenapa penyayang? Jadi falsafahnya sederhana, lebih dalamnya tadi sudah dijelaskan Mas Basit.
bahwa dalam konteks kita waktu itu masih muda ya, masih muda, jadi masih trended lah yang istilah pecinta ini. Tapi kalau kita lebih dalam kita gali tentang perilaku dan apa yang dilakukan dalam konteks pecinta ini, bahwa yang namanya cinta itu tidak abadi, tidak lestari. Padahal organisasi kita adalah pelestarian alam lingkungan. Jadi maka dalam mengambil kata, memakai teks lain yang kita angkat ini harus betul-betul reasonable dengan tujuan kita sebagai pelestari ini. Maka ketika kita berbicara cinta, cinta itu bisa putus sewaktu-waktu kok. Putus cinta seperti berbagai musibah yang saya alami berkali-kali putus cinta kan. Maka kita lebih mengarah kepada penyayang. Rasa sayang itu tidak akan ada habisnya dan tidak akan punah. Sampai kopi pun ada kopi rasa sayang dan sebagainya kan. Jadi ini jadi bahwa sayang inilah yang kemudian kita putuskan. Dan dalam konteks ini persidangan skor berkali-kali sampai kelabakan saya sama Mas Dwi itu bagaimana bertarung melawan promo-corah angkatan 82 itu kan pertarungan yang ketat. Nah, kita rumuskan sama Mas Dwi itu sambil minum teh lah waktu itu. Teh warna coklat kan. Sambil minum akhirnya ya. Akhirnya Mas Dwi, oke Pak. Cinta itu kan gak abadi. Kau berapa kali putus cinta? Lupa aku Pak. Aku sering. Tapi kalau sayang kan gak pernah putus-putus nih. Ya udah kita penyayang flora fauna ini. Ya, itulah. Itu jadi seriusnya di Mas Basir, tidak seriusnya karena beberapa musibah yang kami alami itu. Mungkin itu. Iya. Tadi ini saya dengar nih, apa namanya rapat bentuk nama bulan-bulan nih. Nah maksudnya Persitegang kayak gimana nih Kang? Pengalamannya kemarin gimana? Ya seperti kemarin, kayak seperti yang tadi. Misalnya menggunakan Maplopa tuh banyak dulu itu namanya. Ada Mapelopa, macam-macam. Macam-macam pokoknya di situ. Hanya kesulitan. Nah, satu lain kalau tidak dikasih, dia jahat memimpin rapat. Kenapa jahat memimpin rapat? Begitu ide kita itu tidak diterima, langsung aja diskor. Begitu skor petasan yang kami bawa di tas ini, wah, lemparin di situ. Jadi tidak ada fisik, tidak ada apa, cuma maksudnya dalam posisi perdebatan itu kita serius dan tidak serius. Tapi kami kemarin itu beranggapan bahwa orang yang hadir ini, yang mengikuti rapat ini, saya yakin di rumah mereka sudah punya konsep, ya kan? Cuma hanya kejahatan sang inisiator dan pemimpin rapat ini. Begitu sih kan. Ya itu dinamika tapi ya itulah yang terjadi memang seperti itu sampai akhirnya ada gini. Jadi ya artinya dulu cikal bakalnya tuh tidak jalan smooth gitu, enggak ada namanya kita orang banyak ya pasti kan pandangan-pandangan itu pasti berbeda. Jadi dulu tuh bahas yang namanya ADART itu bahas itu setiap pasal itu nggak ada kalau nggak berdebat. Setiap pasal berdebat pasti gitu. Sampai dulu untuk menentukan bahwa anggota Maplopa yang baru diterima kalau belum ikut pengukuhan belum bisa diberi sertifikat ya dulu ya. Oh, ada dulu sertifikat. Ya dulu bentuknya ada lah kita cetak memang sertifikat. Kalau kami sekarang itu buku suci kalau kami buku suci. Ya kalau kita di fakultas dulu istilahnya seperti camping atau PMF ya. Kalau belum ikut itu kita nggak dapat itu gitu. Jadi dia nanti akan sah setelah dikukuhkan. Nah dikukuhkan tuh ya kalau sekarang di Klatsar itu ya sama gitu. Hanya mungkin dulu beda nama gitu, beda nomenklatur. Tapi pada prakteknya mirip-mirip aja bimbingan mereka, bimbing mental dan fisik gitu ya. Kita ingin melihat sekalian melihat
minat bakat kan masing-masing orang pasti ada minat bakatnya Ya. kan nanti kelihatan dari situ. Gitu. Setelah berdirinya Maflova ini Kang, apa pandangan teman-teman mahasiswa yang lain dari akademisi fakultas juga terhadap Maflova sendiri? Ya, dulu ya. Ya. Oke. Jadi dulu kita dengan pertama kali langsung ada ekspedisi ke Taman Nasional Kutai itu karena dan itu diliput secara nasional ya karena TVRI juga waktu itu ikut sponsori, bahkan mereka juga yang mendokumentasikan kegiatan aktivitas kita, mendokumentasikan dan disiarkan secara nasional di acara khusus waktu itu, acara flora fauna gitu. Dulu TVRI ada acaranya khusus flora fauna. Nah itu acara kegiatan kami itu dulu dimasukkan di situ. Nah ini dengan adanya itu dulu ya fakultas-fakultas lain ya kaget gitu ya melihat fakultas kehutanan, wah hebat lah gitu ya. Kok tiba-tiba fakultas kehutanan punya organisasi ini langsung ini gitu. Nasional. Langsung Nasional. bisa diberitakan secara nasional gitu. Ya artinya kita jadi kebanggaan gitu. Bagi kita fakultas kehutanan jadi kebanggaan, tapi juga menjadi cambuk bahwa kami harus lebih bagus dari ini. Gitu dulu. Fakultas lain yang jelas memang pada ngiri. Malah mereka kalau kita menyelenggarakan acara-acara seperti kayak di Klaksar atau Ya. kalau dulu pengukuhan apa segala kita undang. Fakultas-fakultas lain itu kita undang di tamu. Dan kita Maflova itu sempat juga dijadikan benchmark mereka gitu. Kalau mereka seandainya mereka mendirikan juga di fakultas masing-masing gitu. Tapi sampai sekarang saya dengar enggak ada ya kayaknya ya fakultas lain. Fakultas lain ada di perikanan. Perikanan ya. Iya, Nah, iya. sama teknik. Tapi yang jelas dulu kita setiap menyelenggarakan itu kita undang dulu. Senat-senat dari fakultas lain itu kita undang dulu. Gitu. Ya, kita tujuannya di samping kita lebih memperkenalkan, lebih mensosialisasikan Maflova itu sendiri, ya kan juga memicu untuk kami sendiri juga supaya bisa berbuat lebih banyak gitu. Makanya kita dalam rangka sosialisasi apa segala itu juga kita banyak memperkenalkan di sekolah-sekolah SMA seperti yang disampaikan. Kalau dulu namanya Mas Acil, Sugeng. ya kan? Kalau Iya, sekarang Cilik iya. namanya. Nah, kita dulu ada dengan beberapa sekolah itu kita kerjasama, terus nanti masuk mengisi dia kalau ada di antara mata-mata pelajaran mereka yang kosong bisa kami isi gitu. Mungkin itu. Jadi sedikit tambahan kenapa sih bagaimana mahasiswa yang lain. Jadi pada saat kita selesaikan ekspedisi itu menjadi sebuah kejutan yang seperti disampaikan Mas Bondan itu memang hal yang menarik ya. Waktu itu seluruh asrama mahasiswa yang ada, baik asrama mahasiswa Universitas Mula Warman ataupun asrama mahasiswa daerah-daerah seperti Beron, Nunungan dan sebagainya, semua berada di asrama, tidak ada yang keluar karena nonton acara flora fauna ini. Dan acara flora fauna ini ternyata yang diekspos itu adalah Maflova. Jadi kru TVRI itu betul-betul ikut di lapangan dan pada hari kesekian saya lupa itu dia sudah lelah betul sampai teman-teman di training untuk Pegang bola. jadi kru kamera. Kameraman itu di training karena udah medannya cukup berat, jadi berat kameranya kan. Belusuan di hutan. Jadi Maflova, para pendiri Maflova ini ada yang di training untuk ikut membantu itu. Jadi memang perjalanan ini memang unik dan kemudian kita kampanye ke sekolah-sekolah itu berdampak yang cukup serius. Jadi sekian tahun yang lalu itu pas penerimaan mahasiswa baru itu ada berita mahasiswa mau daftar di Fakultas Kehutanan, mau masuk Fakultas Kehutanan itu, jadi ke sini ditanya, kebetulan waktu itu ada Kang Dadang segala, ditanya mau daftar fakultas apa? Fakultas Maflova katanya. Saking apa ya itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan saya juga ucapkan terima kasih pada kader-kader
Maplopa seterusnya ini, karena enggak, tanpa kader-kader ini maka Maplopa juga bukan apa-apa. Sehingga dengan kekuatan kader-kader yang disebut Mas Basit harus berkualitas ini, alhamdulillah Maplopa bisa bertahan 40 tahun, dan 10 November ini merupakan lustrum yang ke-8. Hal yang sangat luar biasa ini. Itu. Sama ini sih Kang, saya mau nanya lagi, mungkin pesan apa, bukan pesan sih, kesannya maksudnya selama 40 tahun ini, mungkin dari Kang Sugeng dulu, mungkin kesan yang paling berkesan yang betul-betul diingat itu apa Kang? Jadi sangat berkesannya itu, saya kan tinggal di luar daerah Kaltim ya. Iya. Saya tinggal menetapnya sekarang ini di Kota Blitar, di bumi Bung Karno, di Jawa Timur. Nah, setiap saya ke Kaltim, saya selalu menyempatkan mampir ke Maplopa ini. Dan ternyata ketika saya mampir ke Maplopa itu betul-betul saya merasakan bahwa saya pulang ke rumah sendiri. Jadi saya cukup berbahagia, dan kawan-kawan yang lain juga, bahwa alumni Fakultas Kehutanan yang juga sekaligus sebagai alumni Maplopa ini cukup bangga, karena hanya alumni Maplopa yang punya rumah sendiri di fakultas ini. Jadi itu kebanggaan kami, dan kesannya semakin kesini Maplopa semakin baik, seperti sekretariat yang kami lihat semakin baik, database yang tidak lagi ketika kebanjiran tidak hanyut karena sudah disimpan secara modern di Google dan sebagainya. Jadi kesan ini cukup membanggakan, dan saya yakin ini akan berlanjut, bahkan dari tahun ke tahun ke depan akan ada lagi lustrum berikutnya. Mungkin dari Pak Chandra, mungkin yang paling berkesan selama melihat Maplopa ya, mengamati terus. Iya. Masih ada di kampus terus ngeliat anak-anak Maplopa seperti apa. Iya. Nah, saya mau tanggapi yang disampaikan Mas Basit tadi dengan Mas Sugeng, juga Mas Bondan, bahwa ternyata dulu itu mahasiswa senang berdebat. Iya. Nah, tapi sekarang kenapa kita tidak suka berdiskusi, apalagi berdebat? Tadi disampaikan Mas Basit sampai bisa menunjuk-nunjuk. Orang sudah 40 tahun masih ingat ya. Dan itu kan tidak ada masalah. Itu kan seni. Ya. Yang menarik, ada kenangan kan. Kenapa namanya jadi Maplopa seperti itu, emang kelihatannya perjuangan berat itu untuk jadi. Jadi emang tidak waktunya kita untuk membumikan lagi, akan mulai lagi gitu kan dari nol. Itu yang harus dipertahankan. Nah, saya senang dengan debatnya tadi tuh, membayangkannya dulu 40 tahun lalu mungkin ya, waktu masih mahasiswa, bayangkan 1 bulan rapatnya. Dan kalau di DPR sekarang 2 jam, disahkan malam-malam lagi. Itu sampai tengah malam kan. Nggak sempat menyampaikan ide. Kalau ini semua didengar, ya, sampaikan argumennya. Nah, itu sebetulnya yang kita rindukan juga di kampus. Ya. Jadi Maplopa sebetulnya dulu sudah benar arahannya. Nah, sekarang agak sedikit berlempam masalah itu, masalah diskusi. Nah, saya mengajar di mana-mana kan, itu kalau diberikan waktu untuk tanya jawab, mereka rata-rata diam. Pas seminar juga begitu. Nah, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin Maplopa bisa membantu. Bagaimana caranya minimal jadi pemicu dalam seminar atau dalam kuliah. Bertanya awal, sehingga yang lain jadi berani bertanya. Karena bicara itu kan masalah keberanian aja. Setelah itu baru kita dapat temanya sambil bicara. Nah, mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Maplopa, sehingga apa yang dulu dilakukan oleh senior pendiri daripada Maplopa itu tidak hilang gitu saja. Karena itu kan hilangnya tidak ketahuan. Nah, kita bangkitkan lagi itu, sehingga bisa lebih dari 100 tahun. Amin. Itu adat istiadatnya Maplopa. Dosen ngajar aja kita sanggah. Sehingga saya apa akibatnya? Ya deh lah nih kami. Ya, mungkin Mana ada dari Iya, apa Mas Basit? Jadi iya, memang begitu prosesnya, memang seperti itu. Jadi Mana lagi?
kembalilah. Saya berharap bahwa Mapolpa ini kembali ke nama depannya saja, MA-nya. Apa itu? Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa itu berdiskusi, berdialog satu sama lain, keluarkan punya ilmu. Nggak peduli dari cabang apa saja Ya. ilmunya, silakan diskusikan di situ. Mau terima nggak terima itu soal kedua. Persoalan adalah berani mengemukakan pendapat. Terus kemudian yang paling harus dipunyai sebagai MA mahasiswa, ya, ide dan wawasan. Seperti kenapa bukan pecinta tapi Ya. penyayang. Penyayang. Itu harus punya ide, betul-betul ide itu harus mengalirnya dari ilmu yang kita miliki. Mumpung di Mapolpa ini belajar ke arah itu, dan saya kira secara materi sudah bisa dikuasai, tinggal berani apa tidak menyampaikan itu. Daripada sekarang ini berteriak-teriak di pinggir jalan yang tidak ada mengerti apa-apa, bebas berdiskusi, ngomong dan diskusi. Beranikan diri. Kalau tidak tahu nggak usah ngawur, diam. Pasti nanti lawan mesti ada salah ngomong. Dari salah ngomong itulah yang kita ambil ininya. Dia dulu salah ngomong masalah pecinta. Setelah saya balik dia playboy malah urungkan. Nah iya, itu ilmu diplomasi yang harus dipunyai. Jangan takut dengan dia bilang, oh ini fakultas kehutanan jurusan ilmu politik. Jangan takut, di kehutanan harus punya ilmu politik. Bagaimana kita bisa mengabulkan gagasan yang kita punya. Dan memang ada di kehutanan ini ada yang namanya politik kehutanan, ya kan? Ada itu. Dulu ada mata kuliah itu. Jadi kuncinya yaitu tadi keberanian, kemudian diisi sedikit apa yang kita punyai selama bergaul di Mapolpa, selama riset di Mapolpa. Pak Chandra ini banyak tulisannya di Kiprah Mapolpa. Sebenarnya ngikuti dari tulisan-tulisan itu aja sudah jauh kita bisa tahu apa yang ada di dalam kondisi hutan dan kehutanan di Indonesia. Iya. Saya kira itu, dan terima kasih saya pikir kepada seluruh angkatan mulai dari angkatan 1 sampai sekarang 39 ya. Iya. Terima kasih bisa meneruskan Mapolpa dengan sedemikian rupa. Yang paling saya berterima kasih adalah bisa mempertahankan bahwa Mapolpa ini ciri khasnya adalah organisasi mahasiswa. Harus kritis, harus ada ilmu di dalamnya, kemudian berani mengemukakan. Saya rasa itu. Jadi jangan menjadi organisasi yang kayak sudah tertata begitu. Saya tadi dengan bahasa tadi rapi amat sih, nggak bisa acak-acakan. Tapi memang ada isi di dalam maka kita untuk bisa menyampaikan. Persoalan paham apa tidak paham, ngerti apa tidak ngerti, atau berbeda pendapat dengan yang lain, tidak ada masalah. Perbedaan itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Kita harus bisa menghargai perbedaan. Tapi kalau dari ilmu pengetahuan, sebelum memang berdebat, baca dulu tulisannya Pak Chandra. Karena banyak ilmunya saya yang dia. Mulai dari apa Pak? Tapi ini jangan ditanya nanti. Kamu Pak yang kamu bilang, yang tulisannya yang kamu bilang burung kok dia apa? Oh iya. Identifikasi burung. Burung kok diidentifikasi. Padahal dia lakukan dari dulu. Di Taman Nasional itu dia yang mengidentifikasi. Iya, Liburnya dulu ya. liburnya dia sampai sekarang dia di rumahnya itu bukan lagi Mapolpa. Bagaimana menyandra burung. Nah sementara yang orang-orang Mapolpa, saya hanya cerita saja di luar. Saya dulu pimpinan camp, saya dulu manajer camp. Setiap anak buah saya itu ada 300-an orang. Dengan bangganya dia bawa kura-kura ke camp saya. Pak, ada kura-kura dipotong. Pak, ada burung dipotong. Apa jawaban saya? Besok simpuli semua tasmu. Kamu naik speed pulang. Kamu bawa
ambil pesangon di kantor. Kalau tidak kamu kembalikan ke tempatnya. Wah malam bawa kendaraan naik ke atas, di mana dia nemukan binatang di situ. Pokoknya semua binatang. Kalau ada yang nembak-nembak, ada karyawan itu suka iseng bawa senapan, berburu di situ. Saya bilang, aku pinjem senapannya. Saya bilang, coba kakimu. Setelah itu ada satu, saya tidak mengumumkan bahwa di camp itu tidak boleh gini. Berarti ini penyayang gitu. Ya. Jadi Yang pecinta sejati. Ada burung bagus. Bawa ke rumah. ya kan, Dipelihara burung. makanya sampai sekarang pasti berbeda karena dia memang pecinta. Sukanya ngumpulin burung, burung dilindungi itu loh, dipelihara di rumahnya, dicintai. Tapi ini jangan ini ya, diedit ya. Nggak apa-apa, dibuka juga nggak apa-apa kan. Itu terjadi Ini kan pengalaman bagus. dengan anak-anak Maplopa Pelajaran yang lain. Di pengalaman. camp-camp lain yang dipimpin ada di camp itu ada anak Maplopa mesti melakukan hal yang sama. Harusnya begitu. Sampai sekarang menurun, gitu ya kan? Anak saya itu tidak masuk di Maplopa, dia hanya di D3 Kehutanan. Nggak tahu organisme apa sama seperti yang saya lakukan. Pada saat dia mau dikasih burung, dikasih uang 100.000, kamu bawa supir, kamu antar kembali ke tempatnya, atau kamu besok pagi bawa koper pulang. Takut karyawan kalau sudah gitu kan. Cerita yang lain tadi, jangan, nggak bisa diapa-apain. Daripada dipecat. Daripada dipecat. Ya, kasih uang, gua bagus, kura-kuramu kasih uang 50.000, gua bagusnya ya. Kamu ambil, sopir saya tunjuk, bawa sini. Kamu antar ke tempatnya, atau kamu besok pagi ikut speed ke kantor, bawa semua barang-barangmu. Selesai. Tidak perlu pakai ngotot-ngotot. Ya sedikit terkait dengan cinta sayang satwa ya. Bukan cinta satwa ya, sayang satwa ya. Jadi di tahun 82 akhir menuju 83 itu saya sama Mas Dwi itu sering meluyur di pasar pagi. Pasar pagi tahun itu adalah dermaga bongkar muat kapal-kapal itu, termasuk kapal dari Madura. Kapal Madura itu ke sini bawa beras apa segala, pulangnya bawa kayu. Nah di antara bawa beras dan lain-lain itu dia bawa burung kutilang apa di keranjang-keranjang besar itu. Nah waktu itu sangat murah, jadi saya sama Mas Dwi patungan kita beli, kadang sekeranjang 2 keranjang itu kami belikan pisang dulu untuk dia makan. Setelah dia fit itu kami lepas di Lepake di hutan sana, atau kami lepas di Bukit Suwarto. Jadi terus menerus beberapa tahun kami lakukan itu. Nah mungkin burung kutilang yang jenis besar sekarang dia beredar di Kaltim ini, itu kalau di Jawa dinamakan kutilang kebo ya karena besar. Itu sudah beredar di Kaltim ini, mungkin sebagian dari yang pernah kami lepas itu. Jala penyu segala itu. Pencinta itu. Dia pecinta. Makanya dia tahu jenis-jenis burung. Padahal kalau dari luar nggak boleh lepas sembarangan kan ya. Lain-lain anunya kan. Iya. Lain endemiknya. Bisa jadi hama, bisa jadi anu. Ada persamaan beberapa jenis burung yang ada di Kalimantan, ada juga di Jawa. Dan ada juga di Sumatera. Tergantung apa yang dilepas. Iya, karena migrasi dan sebagainya. Mungkin Karena zaman dulu jalak kebo itu hampir nggak ada, sekarang banyak. Banyak dari ini. Iya, jadi dari sini. Jadi menambah jenis dia. Mungkin saya mendengar mungkin kesannya yang paling berkesan dari Kang Bondan mungkin selama 40 tahun. Iya. Jadi saya sangat terkesan sebenarnya ya Maplopa dalam artian sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Dan bangga gitu loh. Saya bangga kami sebagai pendiri ternyata bahwa ini masih bisa diteruskan gitu. Walaupun memang kalau kita melihat organisasi kita Maplopa ini kan dinamis ya. Kan pergantian pengurus juga setiap tahun. Artinya apa? Dinamis gitu. Nah, setiap kepengurusan pasti punya masing-masing lah ya.
punya eranya masing-masing dan punya prestasi masing-masing. Itulah menambah kekayaan kita. Nah itu ya saya kesan itu karena apa? Itu budaya seperti itu sudah sejak kami awal berdiri dulu. Setahun pokoknya depak ganti gitu. Aduh, ternyata sampai sekarang masih dijalankan gitu. Karena memang tujuan kami supaya dinamis. Jadi yang namanya organisasi, apalagi ini organisasi kemahasiswaan ya, memang kita semua mahasiswa yang tugas pokok kita adalah mahasiswanya. Ya kan itu harus kelar gitu loh. Tapi memang banyak juga yang duluan maplopa. Kan mahasiswanya bisa 9 tahun baru kelar gitu. Sebenarnya itu bukan itu kesalahan error saja itu. Tepat waktu. Artinya waktu 7 tahun itu tepat bisa diselesaikan. Masih boleh dulu ya. Hah? Masih boleh ya. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun boleh. Yang bisa sampai 9 tahun itu dulu kekhususan aja. Ya, angkatan 78, 7 sekian mungkin gitu. dia sempat kayak di seperti dicutikan 1 tahun atau gitu ya. Gitu. Ya itu jadi kesan saya Maplopo setelah 40 tahun ini ya saya bangga gitu. Bangga. Artinya adik-adik masih bisa mempertahankan itu gitu. Itu jagalah terus ya. Kami ingin ini jangan sampai putus gitu loh. Kalau bisa turun temurun ke generasi-generasi yang baru nanti gitu. Bahkan ya kalau saya boleh saran sih memang yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya supaya bisa terekspos lebih luas ya itu perlu ditingkatkan apalagi dengan adanya teknologi maju sekarang kan. Contohnya ini seperti podcast ini baru dimulai ya. Nah, kalau bisa dikembangkan bisa lebih bagus, bisa menjadi sebuah dialog yang berkelas nantinya, yang terutama yang erat kaitannya dengan masalah lingkungan, masalah flora fauna dan isu-isu tentang lingkungan. Mungkin itu dari saya mungkin ya. Terima kasih. Mungkin sudah banyak nih kita ngobrol-ngobrol udah panjang lebar ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin satu nih Bang Kang, saya pengen mungkin pesannya terkait Lustrum kita tahun ini. Itu terakhir mungkin dari saya mungkin itu. Pesan kan kita ada Lustrum nih tahun ini. Insyaallah ya buat teman-teman mungkin sekalian beritahu nih kita ada Lustrum, kegiatannya kita expo. Kita expo insyaallah nanti mulai tanggal 6 di Pusreho. Itu tanggal 6 kita mulai expo. Itu hari pertama kita ngangkat workshop, kita ngundang sekolah-sekolah buat ngajarin herbarium. Itu hari pertama. Hari kedua kita ngundang TK dan SD terkait lomba mewarnai. Nah, tanggal 8-nya kita insya Allah seminar tentang, insya Allah juga sempat kejar buku, kita insya Allah launching buku tentang identifikasi pakan badak. Buku itu insya Allah nanti tanggal 6 kita mulai exponya, pameran. Mungkin dari akang-akang pesannya buat Lustrum kita kali ini yang 40 tahun, yang Lustrum ke-8. Ya, jadi sebetulnya dari awal Disnatalis ya, setiap Disnatalis per Disnatalis ini kami punya kesan yang luar biasa. Sampai pada tahun angkatannya Bang Kosim dulu sampai mendatangkan kuda apa dan sebagainya, ini memang dinamis sekali dan cukup membanggakan, bahwa menunjukkan bahwa setiap acara-acara hajatan ulang tahun Maplopa ini, apalagi pada Lustrum yang ke-8 ini, atau maksud saya hingga Lustrum yang ke-8 ini, bukan sekedar kegiatan-kegiatan seremoni saja, tapi ada akrobatik akademik yang disajikan kepada masyarakat. Ini cukup berkesan dan semoga di Lustrum yang ke-8 ini menjadikan sebuah arena atau jurnal Lustrum yang sangat berkesan baik bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan, bagi Maplopa dan atau bagi masyarakat umum. Karena setiap Disnatalis itu Maplopa selalu mengundang semua genre dari generasi lingkungan ya, di pencinta alam baik SMA, perguruan tinggi semua diundang, sehingga cukup meriah. Di situ Maplopa bisa mendistribusikan eksistensi Maplopa, dan ini sudah dari tahun ke tahun begini ciri khas Maplopa, dan ini cukup membanggakan kami sebagai pendiri. Dan di Lustrum ke-8 ini luar biasa, kami bersyukur bisa tetap eksis dan kemudian diundang ke sini, bisa hadir
kemudian bisa menikmati bagaimana prosesi dan perjalanan lustrum ke-8. Perjalanan 40 tahun ini luar biasa, dan bagi saya ini bukan hal yang murah, dalam arti bukan dari segi finansial murah mahalnya, tapi sesuatu yang bernilai tinggi sehingga Mapolova mencapai pada lustrum yang ke-8 ini. Saya dari Blitar loh, harus naik bis sampai ke Juanda, datangnya harus awal supaya tidak ketinggalan pesawat. Ketika datang awal saya harus bawa bekal, dimasakkan istri nasi dan sebagainya. Kemudian sampai Balikpapan, nanti naik bis ke Samarinda. Itu merupakan satu hal yang bernilai bagi kami. Kenapa sampai harus sebegitunya saya hadir, karena merupakan satu persembahan berharga ya, masih mengundang kami ini yang sudah apa ya, kalau ku bilang ujur kok terlalu kejam gitu lah. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Kan kalau saya pesannya itu saya kira selenggarakanlah Ya. acara-acara yang bisa melibatkan orang banyak, Ya. tapi operatornya tetap Mapolova. Iya, betul. Ya misalnya seperti yang expose tadi, kira-kira temanya apa, itu harus dipikirkan, ya kan. Terus nanti pelibatan organisasi-organisasi lain yang kita undang untuk bisa mengisi expose itu apa gitu, ini harus dirumuskan semua, ini pesan saya ya. Nah itu sangat bagus menurut saya bagus, karena apa, sekarang ini juga memang hal-hal yang sifatnya ke lingkungan dan lain sebagainya ini sudah mulai agak nah ini kalau bisa dihidupkan lagi itu semangat itu, karena generasi muda sekarang ini khususnya yang generasi Gen X dan Gen Z yang jumlahnya sekarang 60% lebih dari penduduk Indonesia itu sekarang mereka sudah lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya pembangunan hijau, ekonomi hijau. Artinya ini peluang untuk Mapolova untuk membuat sebuah event acara apa yang bisa kira-kira membangkitkan itu tadi. Jadi sekaligus juga ada edukasinya untuk generasi muda bahwa kita mempertahankan lingkungan itu sangat penting, sesuatu hal yang sangat penting. Mungkin itu pesan-pesan saya ya. Silakan adik-adik lah rumuskan nanti apa kegiatan itu. Kami prinsipnya dari pendiri ini ya tentunya mendukung gitu. Sepanjang itu hal-hal yang positif, kenapa enggak, kami pasti mendukung gitu. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Saya hanya kesannya Pesan buat lustrum kita ini Kang. dan pesan Ya. bilang jalankan sesuai dengan rencana yang ada. Ya. Kemudian saya berterima kasih kepada Angkatan 39 ini yang menyelenggarakan acara tersebut. Itu saja. Jadi kembali saya ucapkan, jangan tinggal identitas mahasiswa, bahwa ini adalah organisasi mahasiswa. Terima kasih. Ya, mungkin dari terakhir dari Pak Albert, mungkin Pak Albert ke Chandra. Chandra apa ya? Saya melihat tuh ada rutinitas. Ya, kita itu mesti menghindari itu sebetulnya, karena rutinitas itu membosankan. Ya, tapi kalau lustrum dia kan 5 tahun sekali. Jadi sangat berbeda ya. Yang saya sebut rutinitas itu sebetulnya terjadi di fakultas kita. Bisa yudisium 2 kali setahun ya kan. Di universitas juga bisa 2-3 kali tuh pelantikan sarjana baru. Nah yang saya lihat dari pengalaman saya di luar, di negara luar, itu tidak pernah ada yudisium, tidak pernah ada acara seperti yang di GOR itu. Setelah yudisium terus wisuda ya. Wisuda. Begitu juga waktu saya meraih gelar S3, tidak ada perayaan wisuda. Saya hanya dirayakan di lab dengan sekitar 5 atau 10 orang yang semuanya kandidat doktor. Nah kita sangat senang dengan perayaan-perayaan itu, karena mazhab kita itu berkiblat ke Amerika.
di Amerika tuh selalu ada pesta-pesta itu. Jepang juga tidak, saya tidak ada. Jadi kalau kita bikin acara itu konsumsi tanggung masing-masing, disediakan restoran, silakan belanja sendiri, bayar sendiri. Ya. Jadi mereka tidak mengenal ada korupsi yang kecil-kecilan, itu pun tidak ada. Nah di kita di situ masuknya orang yang melemahkan kita. Nah Nutrum ini kan berbeda ya, ini tidak dibiayai, ya kan? Beda dengan Yudisium, Ya. beda dengan APBD, APBN kan, semua tergantung kepada itu. Nah kita lebih mandiri. Nah mahasiswa kan memberi contoh itu, sehingga memang acara ini mestinya diekspos keluar, karena bisa jadi ini dilihat oleh semua warga negara, baik yang memegang jabatan ataupun yang tidak. Mahasiswa aja beginilah, bikin acara sebesar ini tanpa biaya, tanpa dibantu negara. Dia mencari dana ke sana kemari boleh, Iya. tapi tidak ada alokasi khusus untuk acara itu. Betul. Kan kayak itu luar biasa. Iya. Kalau wisuda kita kan bayar kita Iya. mahasiswa Iya. berapa? 800.000. Belum tahu Pak, saya belum sudah. Nah saya dulu perlu beritahu bahwa saya tidak pernah ikut wisuda dari mulai S1 sampai S3. Ya. Karena sebetulnya memang itu nggak terlalu penting. Yang penting itu gelarnya dan isinya. Setelah itu mau kemana kita, apa yang kita bicarakan. Ini contoh penyayang, contoh pencinta, penyayang dan pecinta. Saya pengagum. Itu aja, terima kasih. Terima kasih buat Akang dan Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita bersama kami. Kesa lah, bisa Kesa. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. lestari. Basari. Ya, terima kasih Pak. Bang.